Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di YouTube kebanggaan kita bersama SMK Nurul Jadid Python Probolinggo. Bersama saya Mujibur Rahman, selaku host yang akan menemani waktu Anda beberapa saat ke depan. Nah, saat ini kita berada di program spesial Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Tentunya dengan narasumber yang berbeda dong. Nah, bagi teman-teman nih yang masih baru bergabung di YouTube channel kami dan tombol subscribe-nya masih warna merah, berarti belum subscribe. Yuk subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari kita semua. Nah, teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, kemarin-kemarin kita sudah membahas topik tentang jurusan yang ada di SMK Nurul Jadid dan beberapa cerita inspirasi dari alumni. Kita juga sekarang kedatangan alumni SMK Nurul Jadid yang memiliki pilihan hidup yang berbeda. Kalau kemarin berprestasi dan juga akademiknya bagus, nah sekarang kita kedatangan alumni SMK Nurul Jadid yang sedang mengabdi atau yang kita sebut dengan abdi dalam atau khoddam. Tema kali ini kita akan membahas tentang mengaji, mengabdi, dan berbakti. Siapakah dia? Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Rahman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya. Nah, ini adalah Mas Rahman. Beliau adalah salah satu khoddam di kediaman pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Muhammad Zuriza ini. Untuk lebih dekatnya lagi, kita persilahkan beliau ya, kenalan dulu ke teman-teman yang mungkin belum kenal. Silakan Mas, mungkin kenalan dulu. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada SMK telah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman, asal Bondowoso, Uringin. Mungkin yang sudah tahu Uringin, teman-teman, saya sapa hai. Terus saya alumni SMK Nurul Jadid tahun 2019, maksudnya tahun 2019. Tanggal masuk Nurul Jadidnya loh ya, bukan masuk Nurul Jadid tahun berapa? Tahun 2016, tanggal 19 Juli. Oke. Lulusnya tahun 2019. Dari SMK-nya. Iya, dari SMK-nya. Cuman sekarang melanjutkan pendidikan di Universitas Nurul Jadid, prodi RPL. Ya, yang dulunya saya sudah ngambil jurusan di SMK juga RPL, sekarang saya meneruskan jurusan RPL. Ya, yang sudah dikenalkan dengan Bapak Mujib bahwasanya saya juga sekaligus khaddam dan juga kebetulan di bagian biro pendidikan seperti itu untuk pesantren. Ya, salah satunya mengabdi untuk pesantren saja seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Rahman. Nah, jadi teman-teman yang ada di rumah tadi sudah banyak dikenalkan. Jadi Mas Rahman ini orang Bondowoso. Jadi teman-teman yang Bondowoso satu frekuensi. Komentar di bawah ya, siapa yang dari Bondowoso nih kita absen. Terus yang kedua, Mas Rahman ini juga mahasiswa aktif di Universitas Berkeadaban Nurul Jadid semester 6, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, linear dengan program keahlian yang diambil waktu di SMK dulu. Ya. Dan Mas Rahman ini juga pembina Forum Komunikasi OSIS dan sebagai staf di Biro Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Jadid, plus merangkap sebagai abdi dalam atau khoddam. Jadi ini hal yang luar biasa teman-teman, bahwa kesuksesan itu tidak hanya diukur dari banyaknya trofi ataupun apresiasi dari berbagai macam pihak. Namun kadang sukses itu bisa kita ukur seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan. Nah, salah satunya Mas Rahman kita undang ini karena dia selain aktif di organisasi, dulu di Panji Pelopor, juga FKO, dan sekarang menjadi abdi dalam dan bantu-bantu di Biro Pendidikan. Nah, Mas Rahman, kita nih kan akan bahas tentang mengaji, mengabdi, dan berbakti. Banyak teman-teman di luar sana mungkin mondok untuk dapat ranking, berprestasi, atau ingin memperdalam ilmu agama, ingin teknologi. Pesantren kita ini tidak hanya itu, karena mondok itu lebih dalam hanya dari sekedar belajar atau thalabul ilmi tadi. Nah, tapi di sini juga ada yang namanya pengabdian. Nah, menurut Mas Rahman, apa sih definisi yang Mas Rahman pahami sampai saat ini terkait dengan mengaji, mengabdi, dan berbakti itu? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman yang sedang menonton di rumah. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Ya, mungkin dari saya pribadi atau persepsi saya sendiri mengenai mengaji, mengabdi, dan berbakti, yaitu mungkin satu kesatuan. Ya, cuman saya jelaskan satu persatu gitu Pak, biar lebih jelas. Cuman mungkin kalau ada kesalahan mungkin bisa kita benahi bersama, karena di sini kita forumnya ngobrol ya, kita sharing aja, santai, siap. Tidak menuai ya Pak. Gitu. Betul, kita tidak ada niat menggurui ya teman-teman, kita hanya sharing. Sharing saja. Gitu. Ya, untuk mengaji di sini pengertian mengaji itu, ketika mengaji itu
kita menimba ilmu, thalabul ilmi. Kita semua hal di bidang apapun, ketika kita menimba ilmu, entah di bidang agama, keilmuan, terus teknologi, Betul. dan lain-lain yang mungkin teman-teman sudah tahu, apalagi di Nurul Jadid loh ya. Banyak sekali yang mungkin kita bisa pelajari di sini. Betul. Seperti itu. Nah, teman-teman di sini juga ada ini ya. Ketika kita mondok di Nurul Jadid pasti tahu mengaji, membina akhlakul karimah. Betul sekali. Ya, niat mondok mengaji dan membina akhlakul karimah. Kayak itu. Biasanya teman-teman santri Nurul Jadid kalau udah tahu itu berarti harus Mondok lagi. Gitu. Berarti Belajar. orientasi santri barunya belum tuntas. Belum Oh, sabar ya. Ya, benar banget sih. Kalau mengabdi sendiri gimana, Mas? Kalau mengabdi sendiri, kalau dari saya pribadi, mengabdi itu banyak hal. Tidak harus mengabdi kepada kiai. Itu juga sering disampaikan oleh Ki Zuhri bahwasanya mengabdi di pondok ataupun di luar pun juga mengabdi. Apabila kita bisa meniatkan dengan baik. Contoh, ketika kita ada banyak santri di sini mau ngabdi ke kiai, cuman karena terbatasnya tempat di dalam, terus ya tidak semuanya bisa diterima mengabdi, yaitu ya yang disampaikan beliau ketika nyapu di pondok ataupun pekerjaan yang lain atau membantu orang lain saja sesama santri itu sudah bentuk mengabdi sebenarnya. Jadi mengabdi itu luas, dalam artian meskipun di luar pun teman-teman tidak mondok yang tidak paham untuk apa sih mengabdi, karena ketika di luar saya tidak tahu apa itu mengabdi. Iya, di rumah mungkin ya, kita taunya sekedar ngabdi itu kita berbuat sesuatu buat orang lain, Iya, tapi dalam makna yang sempit. Iya, sempit. Ternyata Benar. pengasuh menyampaikan pengabdian itu tidak hanya langsung ngabdi ke beliau, tapi dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan. Kalau niatnya kita ngabdi, insya Allah itu adalah bentuk pengabdian. Membantu itu sudah bentuk mengabdi. Betul ya, dalam Karena arti luas ya. Iya, karena memang pemahaman kalau santri itu ngabdi itu prak ke kiai. Sebenarnya betul. kalau kita pahami bersama bahwasanya mengabdi itu bukan hanya dilihat membantu kiai, membantu teman kita sendiri yang mungkin merasa kesulitan entah di bidang hal apapun ya, entah ekonomi. Kan banyak ini santri Jadid juga ekonominya kurang, kadang telat kiriman dan Betul, itu betul. banyak kita membantu teman saja sudah betul mengabdi kepada teman yang mungkin itu bagian dari pondok juga. Benar. Karena memang itu nilai-nilai yang diajarkan oleh kiai kita, bahwa kita perlu kemudian saling memahami teman yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita itu membantu orang yang jauh di sana, tapi tetangga kita atau teman sekamar kita yang sedang mungkin belum dapat kiriman atau lagi kesulitan secara finansial, terus kita tidak menggubris, itu juga nggak baik ya Mas. Ya, Jadi benar. pengabdian itu bisa dari berbagai macam bentuk dan cara ya. Iya benar Betul. banget itu. Kalau berbakti sendiri apa itu Mas? Kalau berbakti itu ya berbakti pertama ya. Pertama kalau menurut saya itu berbakti kepada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah juga harus berbakti, mengabdi juga kepada Allah, juga mengabdi kepada orang yang ada di sini. Sebenarnya satu kesatuan. Terus yang kedua, kita mengabdi tentunya kepada orang tua yang melahirkan Berbakti kita. kepada orang Iya, tua. betul. Betul. Yang ketiga, berbakti kepada guru yang mengajarkan kita, apalagi di Nurul Jadid ini banyak guru seperti itu, ada Ki Zuhri dan lain-lain sebagainya. Nah, terus untuk berbakti dalam artian kita memang harus menghamba kepada, ya harus mengikuti yang benar. Betul. Takut ada orang yang mengikuti jalan yang ini, karena banyak sekarang ada ISIS ataupun Benar, banyak sekali paham-paham ekstrim. Iya. Sehingga berbakti itu menghamba kepada zat Allah Iya. dan kepada hal-hal yang memang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang Iya, oleh Allah gitu. Melalui arahan pengasuh kita, guru-guru kita, para asatidz yang ada di pesantren. Iya. Saya kira cukup menarik ya Mas ya. Jadi Mas Rahman ini gimana sih Mas? Mas Rahman ini kan juga mengaji, iya. Ngaji dalam artian luas ya teman-teman, bisa belajar di kampus, juga ngaji kitab di pengajian-pengajian pengasuh, dan juga ada pengabdian di dalam, di Biro Pendidikan, ngurusin organisasi FKO, dan juga berbakti kepada orang tua sebagai tanggung jawab anak kepada orang tua. Mas Rahman bagaimana cara mengatur waktu antara tiga hal, mengaji, mengabdi, dan berbakti ini Mas? Ini kan hal yang tidak mudah, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Ya, oke, saya sampaikan mengenai itu ya, mengenai yang sudah disampaikan oleh moderator bahwasanya memang tidak mudah, Pak. Semuanya hal pekerjaan apapun, meskipun hanya sepele pun ketika kita mengentekan tidak mudah. Betul. Tidak tuntas juga. Iya, tidak tuntas ya. Kita terselesaikan punya pekerjaan cuman karena tidak serius dan tidak punya keinginan untuk menyelesaikan, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Dan berarti kuncinya itu keinginan yang kuat ya, keinginan komitmen. kuat, komitmen, terus yang ketiga itu
kita itu punya keinginan yang lebih, dalam artian benar-benar fokus. Fokus. Iya, fokus. Fokus misalkan ada pekerjaan di dalam, ada waktunya nih. Iya. Oh, kita kerjakan kalau udah di dalam, fokusnya ke dalam. Iya, Ketika di biro pendidikan, selesaikan di biro pendidikan. Iya, benar. Jangan suka menunda pekerjaan gitu. Iya, kalau menunda pekerjaan ya nanti Akhirnya nggak fokus. Iya, kelabakan juga. Ya itu teman-teman, itu salah satu masalah saya juga ya teman-teman, Iya. karena kurang disiplin, menunda pekerjaan, sehingga kayak Mas Rahman ini antara kuliah, ngaji juga, mengabdi, berbakti kepada orang tua, ini tidak mudah kalau nggak Ya, fokus. juga ketika saya menjalankan sendiri itu ya, ketika kehidupan sehari-hari saya itu memang ada yang bisa ditinggalkan juga. Akhirnya ada yang terbengkalai Iya, mungkin ya. terbengkalai karena memang pertama saya pernah ini ya banyak tugas sampai-sampai saya itu males mau berhenti dari semua hal itu. Capek ya, Iya, jenuh, capek, jenuh. jenuh banget Pak. Cuman karena saya punya keinginan ketika di pondok ini harus melakukan apa. Kadang ketika saya tidak ada kerjaan itu, saya Bingung kangen. juga, kangen dengan kesibukan yang ada. Kangen Iya, banget, iya. ya. Makanya dari situ sesulit apapun, secapek apapun kita ketika menghadapi pekerjaan, entah pekerjaan di rumah, di pondok, Di kampus. di kampus, apalagi masalah di Masalah rumah, pribadi mungkin ya, ya. pribadi Ya. di pondok, tidak akan menutup kemungkinan teman-teman santri yang ada di Nurul Jadid ini ada masalah itu, karena memang Pasti. kehidupan itu terus berputar, ada susah, ada senang, Betul. itu pasti berputar, itu sudah yang kita jalanin, ada perempuan, ada laki-laki, nah itu yang kita jalanin. Makanya kita harus benar-benar kuat, iman kita harus kuat, dimana sekiranya kedepannya kita mau melangkah itu tidak sulit, Tidak sulit, ya. tidak ragu, selalu yakin dengan pendirian kita, dan tentunya harus dewasa. Kita harus dewasa. Nah itu teman-teman, jadi banyak hal dan hikmah yang kita dapat pelajari dari Mas Rahman tadi, bahwa kalau teman-teman punya komitmen dan mimpi yang besar, ingin melakukan banyak hal dalam hidup agar bermanfaat, karena khairun nas itu anfa'uhum linnas teman-teman. Jadi orang yang bermanfaat itu adalah orang yang terbaik, adalah orang yang bermanfaat. Jadi kata Mas Rahman tadi, punya keinginan yang kuat, komitmen terhadap apa yang telah teman-teman pilih. Jangan hanya banyak mengeluh, karena memang santri yang ada di sana atau kita semua banyak hal yang kita keluhkan dalam kehidupan. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi libur kangen masa-masa di pesantren, full kegiatan dari tahajud sampai tidur lagi, sekolah, belajar ngaji di atap. Mungkin momen-momen di pesantren itu yang kita rindukan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kangen dan rindu, bisa tuh komentar di kolom begitu. Jadi harus kembalikan lagi semuanya kepada Allah. Harus kuatkan imannya, mendewasakan diri. Karena kalau teman-teman nggak dewasa, nggak dikembalikan semuanya kepada Allah, maka semua hal itu terasa sulit ya Mas ya. Ya, ini yang perlu teman-teman ketahui ya, mungkin penonton dan juga teman-teman yang ada di pondok, bahwasanya ketika di pondok ataupun di ngadam, entahlah di pondok lah sebagai santri itu, semua hal yang sudah saya alami pribadi itu, ya semuanya akan bertentangan. Bahwasanya dalam artian seperti ini. Bertentangan gimana itu Mas? Ya, bertentangan dalam artian kita itu pasti setiap harinya itu merasa malas, jenuh, bertentangan dengan itu. Dalam artian teman-teman itu kalau seandainya mau menghadapi seperti itu, memang harus pertama yakin, terus kedua kuat kayak itu. Iya, ketika di dalam ini bukan berarti ketika di dalam semuanya mulus, tidak. Saya juga pernah tengkar dengan teman sesama hadam, iya, sesama hadam itu. manusiawi lah. Manusiawi. Seperti itu manusiawi. Cuman kita itu benar-benar harus kuat. Kadang kan teman kita ada yang nggak suka, cuman nggak bilang gitu kan. Iya, masih benar. mensemunan gitu. Kalau bahasa Maduranya itu Apa tuh mensemunan? Ya, bicara di belakang. Oh, gibah ya Ya, teman-teman. gitu. Seperti itu. Ya. Ya, makanya dari situ teman-teman ya saya pesankan, ketika di kehidupan ini menghadapi masalah, ya harus benar-benar dihadapi, diselesaikan. Apabila nanti ada yang tidak suka, itu memang sudah kehidupan. Iya betul. Jadi Itu bertentangan banget misalnya Pak. pintar-pintar mengambil hikmah dan Iya. tetap kejadian. Jadi kuncinya lagi tadi tata niat yang benar. Kalau niatnya salah teman-teman itu nggak baik. Jadi apapun pengorbanan dan yang dilakukan oleh teman-teman itu tidak bernilai pahala kalau salah niat. Mungkin Iya. ingin cari kebebasan, jadi hadam, ingin mencari ketenaran, atau mungkin hanya ingin dekat dengan kiai karena ada tujuan-tujuan tertentu, sehingga perlu ada niat dan komitmen yang kuat karena Allah. Yang kedua adalah kuat bertahan mengambil sebuah keputusan yang telah ditentukan. Jadi banyak teman-teman yang sudah pingin menjadi sukses, sudah berjuang, terus ketika ada masalah menyerah. Iya. Tidak semudah itu ya teman-teman. Nah, Iya, benar. karena Mas Rahman ini tadi saya juga sudah sempat ngobrol di luar studio bahwa Mas Rahman ini 1 tahun baru
Ya, demi diresmikan ya, menjadi Haddam. Gimana Mas ceritanya kok bisa menjadi Haddam? Singkat ceritanya. Singkat. Teman-teman kalau memang butuh lengkapnya bisa langsung ke saya. Betul. Gitu ya. Cuman singkatnya bahwasanya saya dulu itu sebelum ya anggaplah ketika di Nurul Jadid, sebelum mondok Nurul Jadid punya keinginan mau mengabdi. Nah, itu terwujud benerannya ketika saya sudah 3 tahun, hampir 3 tahun di Nurul Jadid. Nah, dan ada banyak pilihan, banyak kiai kan di Nurul Jadid, cuman saya memilih di Haddam Ki Zuhri. Entah apa yang mungkin sudah jalannya, bukan berarti kiai ini tidak bagus, enggak. Semua kiai tapi memang kayak panggilan ya, panggilan mungkin ya, tiba-tiba. Ya. Nah, setelah kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan mengaddam, saya tidak langsung diterima di Haddam itu, dalam artian tetap harus bolak-balik ke Haddaman, ke kamar Haddaman. Jadi bolak-balik ya? Iya, selama 2 tahun. Cuman ada sejarahnya barusan yang disampaikan Pak Mujib, bahwasanya saya dipanggil nama dengan kiai itu setelah 1 tahun. Kalau dulu sebelum 1 tahun saya dipanggilnya Ustaz atau pinter. Istilahnya orang Madura gitu. Nah, terus terlepas dari situ sudah terbiasa juga di dalam. Saya buat satu kesalahan ini Pak, yang mungkin diceritakan ini buat pengalaman juga untuk saya dan pelajaran untuk teman-teman. Pengalaman saya itu, saya pernah izin itu pas waktu pulangan. Secara akal kan kalau sudah pulangan kan ini kan boleh pulang ya, boleh pulang. Sudah sawan juga dan lain sebagainya. Cuman ketika di dalam ini yang dulunya saya tidak pernah dicari sama beliau. Nah, pas waktu itu selama 1 tahun ada yang mengaturkan saya pulang. Nah, itu saya dicari. Nah, itu. Nah, ketika saya balik pondok ditukanin dengan beliau. Banyak hal yang sudah disampaikan yang tidak perlu saya sampaikan. Cuman pelajaran untuk saya bahwasanya apapun keadaannya tetap harus melalui izin dari kiai. Entah harus dalam keadaan. Ridho, Ya, ridho, benar banget, ridho itu terpenting. Khawatir nanti ketika di luar kecelakaan. Iya, benar. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Nah, itu semenjak itu saya mulai pendekatan dengan beliau, sudah dicangkruk dan sudah diterima dan lain sebagainya. Baru 2 tahun dicangkruk kayak itu di pandemi pertama lah seperti itu. Oh ya, tahun 2020 ya? Iya, 2020, cuman masih akhir 2019 kan? COVID-19 kan? Dan masuk di Indonesia masih bulan Maret. Iya. Nah, kayak itu. Itu mungkin ceritanya. Terus sampai sekarang ya sudah jadi Haddam, beda lagi tugasnya. Yang dulunya hanya nyapu, sekarang sudah banyak tugas yang lain yang mungkin ada pekerjaan yang lain. Iya, yang saya jalani saat ini mungkin tidak perlu disampaikan gitu. Merasa macam sombong, takutnya seperti itu. Iya, oke, siap. Jadi teman-teman ada ini ya, kayak ada cerita pahit dan manis gitu ya. Jadi memang setiap kita itu belajar untuk menyesuaikan diri dengan sebuah keadaan. Mungkin akhlak kita juga kurang baik, sehingga ketika kita dekat sama beliau, kita sambil lalu belajar untuk memperbaiki diri dan diperbaiki oleh beliau. Tapi benar katanya Mas Rahman tadi, memang liburan itu semua santri boleh pulang, tapi kalau kita komitmen untuk menjadi khaddam atau abdi dalam, maka harus ada etika yang dilalui, yaitu tidak hanya sowan cium tangan saja, tapi mengutarakan tujuannya apa. Kalau mau pulang izin baik-baik, sehingga kita itu bisa mendapatkan ridho dari beliau, karena ridho itu yang akan membawakan keberkahan tadi itu. Kalau boleh tahu nih Mas, terakhir ya, apa sih nilai-nilai luhur yang Mas Rahman pelajari dari sebuah pengabdian di pesantren? Ya, oke, mengenai itu ya, tentunya tidak luput dari ketika mondok bukan hanya mengaddam ya, pasti carinya barokah. Betul, barokah. Terpenting itu barokah, karena memang. Kenapa Mas barokah? Kalau tidak barokah, sepinter apapun kita, ketika pulang di masyarakat, ya tetap nggak jadi apa-apa. Banyak sudah contohnya. Naudzubillah min dzalik ya teman-teman. Ya, karena kita tahu bersama, Pak Mujib mungkin paham juga mengenai santri Nurul Jadid yang mungkin ya banyak negatifnya. Tetapi ketika pulang ke rumah itu atau ke masyarakat, kita dapat plusnya ya. Betul. Plus banyak. Malah dia sukses ya. Sukses jadi bupati, ada yang jadi pengusaha sukses, banyak macam-macam sudah. Betul. Sampai tidak kita bisa hitung lah. Uangnya juga tidak bisa dihitung juga, seperti itu kan, banyak seperti itu. Cuman dari situ mungkin yang namanya barokah. Ya semoga saya sendiri dan mungkin Pak Mujib dapat barokah dari kiai dan amin. Ya mungkin kita tawasul dulu sebentar untuk Kiai Zaini Munim. Al-Fatihah. Amin.
Amin. Nah itu mungkin bentuk kita syukur kita kepada beliau sudah mendirikan pondok ini. Semoga saja kita diterima menjadi santrinya dan diakui. Amin. Itu yang Amin. penting. Amin. Baik, terima kasih banyak Mas Rahman karena emang ada keterbatasan tuh teman-teman. Jadi intinya adalah apapun niat kita di pesantren ini, apapun pilihan yang akan kita jalani di dalam kehidupan ini, jangan lupa untuk mencari barokah, keberkahan dalam hidup. Karena keberkahan itu yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan, baik dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Karena banyak kejadian yang mungkin nakal di pesantren, tapi belum tentu dia tidak sukses di sana. Karena dia mencari barokah dan dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya. Dan Ya, berkenan semuanya. alhamdulillah, dan semoga teman-teman di sana terinspirasi dari cerita-cerita ini, dan kami, Muji saya selaku host dan Saya sebagai narasumber. narasumbernya Mohon tidak maaf. perlu disebutkan Iya, sebenarnya. narasumber. Sudah tahu semuanya sudah disampaikan. Apabila ada kata-kata dari saya kurang berkenan atau mungkin penyampaian saya yang salah, monggo dikoreksi kita bersama karena memang ini belajar. Lagi-lagi saya sampaikan itu takut teman-teman menilai saya tuh cuma nggak guru, cek rumah guru gitu. Karena ya biasalah namanya juga manusia. Betul gitu. sekali. Ya mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih.